Assalamualaikum Sobat Jelajah Jakarta. Inilah genangan air di Kemang Raya Jakarta Selatan yang saya dokumentasikan pada tanggal 6 Juli 2024 lalu. Sejak puluhan tahun, titik di Jalan Kemang Raya ini memang terkenal dengan permasalahan genangan seperti ini Sobat Jelajah Jakarta. Pertanyaannya, akankah genangan seperti ini bisa dihilangkan sama sekali? Atau setidaknya bisa cepat surut genangannya hanya hitungan detik? Jawabannya bisa. Agak provokatif sih kedengarannya, namun saat ini Dinas Sumber Daya Air DSDA berupaya terus untuk mencapai kondisi Jalan Kemang Raya ini bebas banjir. Caranya, Dinas SDA terus menggenjot proyek polder di Kemang Raya ini, Sobat Jelajah Jakarta. Menurut Pak Denny Darisman selaku Project Manager dari PT Waskita Jaya Purnama, kontraktor yang melaksanakan proyek polder Kemang Raya ini, progres pelaksanaan proyek ini sudah mencapai 97%. Mengenai apa yang sudah dikerjakan dan masih terus digas pelaksanaannya, saya coba mewawancarai Pak Denny via telepon. Kalau untuk polder Kemang, kita sekarang lagi memasuki masa atau tahapan finishing, Pak. Tahapan finishing yang sekarang kita kerjakan adalah untuk arsitektur, finishing interior, sedang kita kerjakan pintu, kusen, jendela, sebagian besar sudah terpasang, Pak ya. Tinggal yang sekarang lagi bagian yang agak sulitnya itu inlet atau connecting dari saluran kolam olakan menuju ke saluran drainase existing. Nah, ini kalau Bapak tadi ke lapangan kan ada ekskavator Pak ya, kita parkir di sebelah lah CIMB Niaga itu kita kerjakan malam hari Pak untuk galian di kolam lumpur. Kemarin beberapa hari yang lalu kita ada sedikit trouble, air hujan masuk ke dalam dan bawa lumpur, jadi kita harus gali lagi lumpur, mulai lagi dari awal, ya mudah-mudahan tidak terjadi lagi banjir kayak kemarin gitu Pak. Jadi kalau untuk connecting kolam olakan atau inlet ini dikerjakan malam karena si alat berat kita ada di posisi jalan Pak. Jadi untuk meminimalisir kalau siang hari kan pasti terjadi kemacetan tuh Pak. Kita bisa mulai pekerjaannya itu jam 10 sampai jam 6 pagi masih ada galian. Mungkin insya Allah nanti malam juga akan kita buang lumpurnya, kita buang keluar, alat balik lagi ke tengah. Jadi kita menggunakan separuh bahu jalan, Pak. Dan kita minta izin ke polisian untuk, ya bukan minta izin sih, istilahnya koordinasi dengan pihak kepolisian pun, ya kalau malam bolehlah sebagian gitu. Tapi tidak dengan menutup total jalan gitu, Pak. Kalau untuk material ME kita udah hampir masuk semua, Pak. Material ME mulai dari yang paling besar dimensinya ya, paling besar dimensinya seperti genset, trafo, terus pompa, itu kita udah kondisinya udah terinstall semua di dalam. Untuk hoist crane juga indoor sudah terpasang di dalam. Tangki yang daily pun yang kapasitas 1.500 sudah terpasang, trafo sudah terpasang, panel-panel pun sudah terpasang Pak. Tinggal mungkin kalau untuk di bagian dalam kita ada beberapa interior yang harus rapikan, kayak semacam lantai gitu. Itu kan lantai kan rencana pakai floor hardener, jadi kita akan membersihkan dulu lantai-lantainya, terus untuk pengecatan ulang lagi mungkin Pak, biar lebih kinclong lah. Tapi kalau untuk material-material NE, baik itu aksesoris pompanya sudah terinstall semua di dalam Pak. Kemarin sih udah hampir 97% ya Pak ya. 97% untuk total paket pekerjaan kita yang ada di 4 lokasi ini. Untuk Kemangnya sendiri posisinya ada di angka 92% Pak. Untuk polder rumah pompa Kemang yang belum kita kerjakan ini adalah inlet sama jalan mungkin nanti, karena jalan ini kan nanti akan kita cor Pak. Jalan yang disebut ini adalah jalan yang masuk dari depan sampai ke belakang gitu.
Sobat Jelajah Jakarta, selama menjalankan proyek ini tentu banyak sekali tantangan yang dihadapi pihak kontraktor. Tantangan pertama boleh jadi adalah musim penghujan. Tentu melaksanakan proyek outdoor saat musim penghujan bisa menyebabkan terhambatnya deadline, terutama ketika hendak melakukan pengecoran. Tantangan kedua, luas area polder Kemang ini memang relatif sempit. Kalau tantangan sih yang pertama mungkin lokasi lahan yang sempit Pak ya. Sehingga kita tidak bisa kerja 24 jam untuk kalian. Kita hanya bisa kerja ya malam hari gitu Pak ya. Untuk bagian connectingnya lokasinya emang sempit lah gitu. Yang kedua mungkin kita bekerja di selagi musim hujan gitu. Jadi itu tantangannya yang harus kita hadapi gitu Pak. Untuk kawasan kita sendiri semua saya tuh releng trale pokoknya yang berbau besi dah bisa releng bisa. Sobat Jelajah Jakarta, sebagaimana sudah dikatakan Pak Denny bahwa proyek Polder Kemang ini menyisakan kurang lebih 3% lagi. Artinya tinggal hitungan hari lagi proyek ini kelar. Sebagai pihak kontraktor, apa yang telah dilakukan dan usaha Dinas SDA mengatasi banjir bisa terselesaikan dengan baik. Banjir di Kemang Raya ini benar-benar lenyap. Kalau harapan saya sih mudah-mudahan polder Kemang ini selesai bangun gitu Pak. Tidak akan terjadi lagi genangan atau kalau kita nyebutnya genangan lokal ya mungkin Pak ya. Karena terutama khusus di Jalan Kemang Raya gitu. Karena kapasitas yang ada, rumah pompa yang ada tidak cukup menampung untuk hujan yang terjadi di Kemang gitu. Makanya dengan dinaikannya kapasitas pompa jadi 2000 diharapkan tidak ada lagi genangan atau banjir gitu Pak. Sobat Jelajah Jakarta, demikian episode hari ini menjelajahi Jalan Kemang Raya Jakarta Selatan untuk melihat progres pembangunan Polder Kemang yang tinggal hitungan hari kelar. Kita doakan bersama ya, upaya Pemprov Jakarta dalam hal ini Dinas Sumber Daya Air menuntaskan masalah genangan di Jalan Kemang Raya ini tuntas bisa terselesaikan dengan baik. Sehingga Kemang Raya benar-benar bebas banjir, insya Allah, amin. Sampai jumpa di episode Jelajah Jakarta selanjutnya. Salam persatuan, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.